Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema semakin mahal, megah, mewah pesta pernikahan mantan dan orang ketiga, semakin cepat pula bercerainya. Mungkin kita melihat bahwa mantan dan orang ketiga betul-betul ingin serius bersama. Ya, mantan sudah dilamar atau sudah melamar orang ketiga, dan mereka sedang begitu bersemangat dan bahagia-bahagianya mempersiapkan hari pernikahan mereka. Apa yang terjadi pada diri kita yang sudah terlanjur mencintai mantan dan berharap bisa kembali bersama mantan apapun keadaannya? Maka tentu masa-masa di mana mantan sedang senang-senangnya itu adalah masa di mana kita sedang susah-susahnya. Sebenarnya dari bagaimana cara mereka mempersiapkan pernikahannya, kita bisa melihat kita bisa memprediksikan berapa lama sih pernikahan mereka akan bisa bertahan ya. Kita lihat ada begitu banyak orang yang mengawali pernikahan itu dengan mengkhianati, maka pernikahannya juga biasanya tidak bisa bertahan lama. Kenapa? Karena di situ ada faktor kutukan dari orang yang sudah dia khianati. Misal contoh nih, mantan mengkhianati kita, maka ketika dia menikah dengan orang ketiga, walaupun kita tidak pernah mengucapkannya, tetapi hati kita berbisik agar dia berpisah dengan orang ketiga. Nah, maka apa yang menjadi bisikan hati kita itu akan kejadian. Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah kepada doa orang yang terzolimi, karena sesungguhnya tidak ada hijab, tidak ada pembatas antara dia dengan Allah. Nah, kita juga membayangkan mantan berpisah dengan orang ketiga. Maka apa yang kita bayangkan itu, jadi tidak dibisikkan oleh hati kita, tidak diucapkan menjadi kutukan dengan lisan kita, tapi kita bayangkan mereka berpisah. Maka apa yang kita bayangkan itu juga akan kejadian. Iza tamanna ahadukum falyaksir fa innama yas'alu rabbahu azza wa jalla. Ketika salah seorang di antara kalian berangan-angan, maka perbanyaklah. Sebenarnya maksudnya perbanyaklah itu membayangkan sesuatu yang baik. Ya, karena sesungguhnya dia sedang meminta kepada Rabb-nya, Allah Azza wa Jalla. Artinya misal kita membayangkan kita bekerja, kita membayangkan kaya raya, sukses dan seterusnya. Itu maksudnya falyaksir, perbanyaklah. Tetapi ketika orang membayangkan sesuatu yang buruk yang terjadi kepada orang yang sudah menzoliminya, itu juga akan kejadian. Karena balik rumusnya ke yang pertama tadi, bahwa doa orang yang terzolimi itu adalah doa yang mustajab. Karena orang yang terzolimi itu amat sangat dekat dengan Allah. Ya, nah jadi apa yang kita bayangkan sesungguhnya itu juga adalah doa. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga bahwa semakin mahal pesta pernikahan mantan dengan orang ketiga. Coba dulu kalau dengan kita pelitnya luar biasa, ngantar dia kemana, misal begitu kan, bensin kita yang belikan, kita cuma lupa bawa dompet saja,
untuk sarapan pagi 50.000 itu pun dia tagih. Ya, padahal setiap hari mau kemanapun kita yang membiayai. Dengan kita pelitnya luar biasa, tapi dengan pasangan barunya ya, mereka foto prewedding yang mewah, pakai busana dari bahan sutra berwarna keperakan yang begitu mahal dan elegan, pesta pernikahan dengan ribuan tamu undangan di gedung yang mahal dan seterusnya. Sebenarnya semakin mahal dan mewah pesta pernikahannya, semakin cepat pula mereka akan bercerai. Karena apa? Pernikahan yang sangat mahal, pernikahan yang sulit untuk direalisasikan karena mahalnya, itu akan kehilangan keberkahannya. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, inna a'zaman nakahi barakatan aisaruhu mu'natan. Pernikahan yang paling besar keberkahannya ialah yang paling mudah maharnya. Jadi yang paling berkah itu adalah yang paling mudah dilakukan, yang paling murah maharnya, yang tidak menyulitkan. Dan sebaliknya, pernikahan yang sulit dilakukan, maharnya sulit, mahal, susah didapatkan, kemudian biayanya juga sangat besar, maka pernikahan yang demikian akan kehilangan keberkahannya, bahkan tidak ada keberkahannya sama sekali. Nah, sebuah pernikahan yang tidak berkah, maka tidak akan bisa bertahan lama. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.